Halo semuanya, berjumpa kembali pada channel ini, channel Tutor Geo. Kawan-kawan, pernahkah kalian memperhatikan langit di malam hari? Kenapa sih ada bintang dan planet di luar angkasa sana? Seperti apa awal mulanya? Ternyata setelah ditelisik, sampai saat ini ada 5 teori yang menjelaskan pembentukan tata surya. Apakah sajakah itu? Nah, sebelumnya silahkan subscribe dan bunyikan lonceng pada channel ini. Pertama, teori nebula atau kabut. Teori ini dicetuskan oleh Immanuel Kant. Ia berpendapat bahwa kabut dan gas yang ada di angkasa berputar lambat dan membentuk cakram datar dengan beberapa inti massa. Nah, inti massa yang berada di tengah memiliki suhu tinggi dan berpijar lalu membentuk matahari. Sementara bagian inti massa di pinggirnya mengalami pendinginan dan perlahan-lahan berubah menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Selain Immanuel Kant, juga ada Pierre-Simon de Laplace. Dia berpendapat bahwa tata surya juga berasal dari kabut gas yang berputar cepat dan mempunyai suhu sangat tinggi. Teori yang kedua adalah teori awan debu yang dicetuskan oleh Carl Friedrich von Weizsäcker dan Gerhard Peter Kuiper. Pada dasarnya, mereka mengatakan kalau tata surya terbentuk dari gas dan debu yang berkumpul, berputar menyerupai cakram, lalu berubah bentuk menjadi planet dan matahari. Mirip seperti teori nebula, yang berbeda hanyalah prosesnya. Pada teori awan debu, proses yang terjadi adalah pemampatan. Teori yang ketiga adalah teori planetesimal, yang dikemukakan oleh Forrest R. Moulton and Thomas C. Chamberlain. Mereka berpendapat bahwa pada mulanya matahari itu sudah ada. Lalu pada suatu waktu ada sebuah bintang yang ukurannya sebesar matahari dan mengorbit dekat dengan matahari. Berhubung si bintang gede ini punya gravitasi, akibatnya ada partikel matahari yang terseret keluar. Partikel-partikel yang terseret jauh berhasil kembali masuk dan bergabung dengan matahari. Tetapi partikel yang terseret jauh hanya mengambang di angkasa. Partikel-partikel kecil yang mengambang ini lama-kelamaan mengumpul, menyatu, dan mengeras sehingga menjadi berbagai planet seperti sekarang ini. Yang keempat, teori pasang surut. Teori ini sebenarnya mirip kayak teori planetesimal. Jadi pada zaman dulu matahari sudah ada, lalu lewatlah satu bintang besar yang mengorbit dekat matahari. Nah, kalau dalam teori planetesimal, gravitasi bintang besar ini membuat partikel-partikel di matahari tertarik. Kalau dalam teori pasang surut, yang dibawa adalah gelombang pasang gas-gas panas matahari. Gelombang pasang ini tertarik dan jadi semacam menempel pada bintang. Lalu sama deh kayak orang main tarik-tarikan tali tambang menggunakan tali rapia. Tali itu putus, sebagian gas matahari masuk kembali ke matahari, dan sebagian lagi pecah menjadi partikel-partikel yang akan menjadi cikal bakal planet. Teori yang terakhir, yang kelima, yaitu teori bintang kembar. Teori ini mungkin cukup unik dan ditemukan oleh Raymond Arthur Littleton. Menurutnya, sebelum galaksi terbentuk, terdapat 2 bintang raksasa di luar angkasa. Sewaktu lagi tenang-tenangnya di angkasa, pada suatu waktu datang bintang ketiga. Si bintang ketiga ini menabrak salah satu bintang dan membuat keduanya hancur. Pecahannya mengambang-ambang di angkasa, lalu perlahan-lahan mengorbit ke bintang yang masih utuh. Pecahnya ini lama-kelamaan menjadi planet yang kita kenal saat ini, dan bintang yang masih utuh menjadi matahari. Nah, itu tadi teori tentang pembentukan tata surya. Menurut kalian, mana teori yang paling masuk akal dan tidak masuk akal? Silahkan tulis di komentar dan beri keterangan atau alasannya.